Saudara-saudari dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Tajia Amitofo. Senang sekali kita bertemu lagi di kelas kedua, penjelasan Sutra Hati. Dan penjelasan ini sedikit kebut ya. Kalau mau dijelaskan pelan-pelan itu bisa berminggu-minggu ya. Kita masuk ke satu persatu gitu ya. Tapi karena saya cuma 2 hari di sini ya, sudah 2 kelas ya. Nanti lain kali kita bisa bikin kelas sedikit lebih panjang. Lalu saya mau mengulang sedikit ya. Jadi kemarin kita berbicara tentang demikianlah yang saya dengar. Dan kita tahu dialog antara Bante Sariputra dan Kwan Sein Pusa ya, Avalokiteswara terjadinya di Gereja Kota di India dulu ya, di Rajagir ya, atau Rajagaha. Lalu yang hadir banyak. Katanya yang pencapaiannya rendah nggak bisa dengar, karena dia dialognya sama makhluk suci ya. Kalau Bante Sariputra kan pencapaiannya sudah tinggi ya, jadi dia bisa berdialog. Coba Anda lihatnya di kitab-kitab banyak disebutkan ada waktu-waktu tertentu, ada dewa, ada Brahma, ada Dewi datang berkunjung kepada Buddha. Contoh ya, Manggala Sutta kalau nggak salah. Manggala Sutta itu juga pertanyaan dari seorang dewa bertanya kepada Buddha. Ya. Jadi dia datang, dia bilang tiba-tiba hutannya tiba-tiba bersinar ya. Tapi biku-biku yang lain nggak tahu nih kok tiba-tiba bersinar ini hutan. Ternyata ada Mahadewa atau dewa yang datang berkunjung dan bertanya kepada Buddha. Jadi banyak sekali ya yang tahu oh Buddha ada di sana, dia datang bertanya, berdiskusi ya, mencari tahu tentang latihan. Nah kalau ini Bodhisattva yang pada waktu itu hadir di sana. Cuman dikatakan sutra itu ada beberapa jenis. Ada jenis pertama Buddha langsung menyampaikan. Ya, itu sutra yang Buddha langsung membabarkannya. Ada juga sutra yang diinspirasi oleh Buddha. Nah, kalau ini sutranya diinspirasi oleh Buddha. Ya. Jadi Buddha memancarkan kekuatan sehingga Bodhisattva, Avalokiteswara dan Bante Sariputra ya, bertanya, terjadi dialog. Lalu kita juga diskusi tentang kita bicara tentang Pancaskanda ya, 5 skanda. Skanda itu artinya kelompok. Ya, 5 kelompok. Badan kita ini dianggap sebagai kelompok, kumpulan. Badan ini adalah kumpulan dari daging, kumpulan dari tulang, kumpulan dari air, kumpulan dari darah, ya, kumpulan dari udara, benar ya, oksigen, juga kumpulan dari panas. Yang kemarin saya bilang badan kita itu secara orang India bilang ada 4 elemen, ada elemen padat atau bumi, elemen cair, ya, ada elemen gas, ada udara, dan satu lagi elemen panas. Ya, 4 elemen ini pembentuk badan kita, betul ya? Makanya disebut skanda sebagai kelompok kumpulan. Nah sekarang ajaran dari pemahaman dari Avalokiteswara itu bilang kita harus lihat Pancaskanda ini, ya, Wuyun namanya. Ya. Di situ disebutkan kan, Cao Jian Wuyun Jie Kong. Cao itu berarti pakai center ya, kita center ini. Tapi ini cara senternya adalah pakai kesadaran, ya, pakai kesadaran untuk men-center Pancaskanda ini. Jadi membangkitkan kesadaran itu penting. Sadar sedang napas, sadar sedang duduk,
sadar sedang minum, sadar sedang mendengarkan. Anda mungkin mendengarkan ya, tapi kadang-kadang sadarnya hilang. Itu artinya sadarnya kurang. Ya, jadi kita harus melanjutkan kesadaran ini, dilanjutkan terus. Ya, walaupun dia hilang setengah ya, kayak sinyal gitu ya. Sinyal handphone tiba-tiba sampai di mana dia hilang kan. Nah, itu seperti kesadaran kita ya. Lalu dia sampai di mana ketemu pemancarnya lagi, ya sinyalnya dapat lagi. Mungkin Anda ada yang tendang kaki Anda lalu tiba-tiba sadar lagi gitu. Padahal tadi tidak sadar ya. Betul ya? Ya. Jadi intinya katanya kita harus melihat pancaskanda dan langsung dikasih tahu ternyata pancaskanda ini 5 kelompok ini kosong. Ya. Dan dengan bisa melihat pancaskanda itu kosong, maka derita kita bisa beres, bisa selesai. Magic ya, kenapa bisa begitu ya? Barangkali kita perlu melihat sedikit lebih dalam lagi ya. Dan perlu juga untuk kemarin kita mencari tahu tentang apa itu kosong sebetulnya. Kosong itu bukan tidak ada ya. Istilah Sanskertanya sunyata ya. Sunyata artinya dia tidak bisa berdiri sendiri. Kalau kita bicara contohnya badan lah ya. Badan ya. Kemarin kita bilang badan terdiri dari tanah contohnya ya, unsur padat. Badan juga terdiri dari air ya, cair-cairan. Badan juga terdiri dari panas ya atau api ya. Badan juga terdiri dari satu lagi adalah gas ya, atau udara ya. Jadi badan yang disebut badan ini kalau dia tidak ada tanah, dia disebut badan enggak? Bukan badan lagi dia. Atau badan ini enggak ada air, bukan badan lagi dia ya. Jadi dia terbentuk karena ada elemen-elemen ini ya. Lalu air kan macam-macam ya. Ada air yang sebagai darah, betul ya. Ada air liur ya, air liur ya. Ada kan? Punya ya. Ada air kencing, benar kan? Ya. Ada air mata, benar ya. Macam-macam lah airnya ini. Tuh lihat ya, baru air aja banyak. Yang tanah, yang padat, yang panas, panasnya bisa naik dan turun ya. Kita minum es, kita masukin dingin ke badan kita ya, panas berubah. Kalau kita minum kopi panas, ya, panasnya juga masuk ke badan kita kan. Ya. Atau minimal ya badan kita punya 37 atau 38 derajat Celcius ya, benar ya. Kata dokter ya. Kalau misalnya Anda tiba-tiba 15 derajat Celcius itu apa itu namanya? Orang mati karena nggak ada panas ya. Betul ya. Gas ya ada ya. Napas kita betul ya. Ada oksigen ya, oksigen di dalam darah betul ya. Betul ya, ada oksigen dalam darah kita ya. Kata dokter juga ya. Ada kentut ada nggak? Ada itu. Jadi badan kita ini disebut kosong karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Karena dia harus bergantung pada itulah yang disebut sebagai kosong. Bukan kosong tiada. Tapi dia mau bilang badan itu sebenarnya nggak ada. Badan itu ada karena ada yang lain. Nah sekarang kita bukan lihat badan ini. Oke, badan itu antara betul-betul ada badan atau tiada badan. Ya, mungkin kita sebut ada ya. Dan tiada, betul ya. Oke, sekarang saya sebut badan itu ada. Setuju nggak? Kenapa Anda setuju?
Karena pertama kita sama-sama dari ribuan tahun lalu ya, 1000 atau 2000 tahun lalu setuju sepakat bahwa ini namanya badan. Betul nggak? Kalau misalnya 1000 tahun lalu saya bilang ini adalah Ini adalah jagung. Dari 1000 tahun lalu sampai sekarang ya ini akan namanya jagung. Betul nggak? Tapi kan kalau saya bilang ini jagung kan anak ketawa semua. Tapi boleh nggak saya bilang ini jagung? Boleh, cuman nggak ada yang setuju. Benar nggak? Jadi istilah ada dan tiada itu sebetulnya pertama dia berdasarkan kesepakatan. Sepakat nggak? Sepakat nggak kita sebut ini adalah badan? Sepakat. Kalau kita semuanya di sini ada berapa orang ya? 100 orang. 100 orang kita sepakat ini namanya jagung. Ini jadi jagung. Boleh nggak? Boleh, tapi cuma orang lain ketawa aja. Tapi kita juga boleh ketawain dia. Karena apa? Kita sepakat sebutnya jagung. Betul ya? Sekarang macam-macam ya. Sekarang kalau zaman dahulu gendernya cuma ada bukan gender lah ya. Nah, sebutnya sekarang dulu adanya cuma pria dan wanita ya. Tapi sekarang macam-macam itu. Setengah wanita, setengah pria. 3/4 pria. Saya bilang itu menarik. Tapi kita sepakat belum? Banyak yang belum sepakat. Kalau enggak nanti toiletnya juga macam-macam. Kalau kita ya jelas ya. Kalau saya ya kalau pergi toilet ya toilet pria kan. Yang wanita ya ke toilet wanita. Tapi dia setengah pria setengah wanita gimana dong? Artinya dia mau ke toilet pria boleh, ke toilet wanita juga boleh. Bisa. Kita harus sepakat. Sepakat kan? Kalau nggak sepakat nanti orang ke kiri kanan kan kacau. Di Indonesia kita punya undang-undang namanya kalau berjalan kita berjalan di sebelah mana? Kiri kan? Seluruh orang Indonesia yang berjumlah 280 juta orang sepakat bahwa berjalan di sebelah kiri. Sepakat ya? Tapi kalau Anda pergi ke Perancis, dia berjalannya di sebelah kanan. Betul nggak? Jadi berjalan itu sebelah kiri yang benar atau kanan yang benar? Sama-sama benar ya. Itu kontroversial namanya. Tapi menurut Perancis benar jalan harus sebelah kanan karena orang Perancis nggak setuju jalan sebelah kiri. Ya kan? Nah itu namanya kita sepakat orang Perancis ya, yang berapa puluh juta orang di Perancis sepakat jalannya di sebelah kanan. Tapi bukan berarti Indonesia paling benar karena 280 juta. Anggaplah di Perancis contohnya 50 juta gitu ya. 50 juta orang setuju bahwa berjalan harus di sebelah kanan. Kita menang 280 juta. Bukan juga. Tapi jangan bawa peraturan Indonesia ke Perancis. Kamu udah sampai di Perancis, kata undang-undang di Indonesia jalan itu harus sebelah kiri, tangkap sama polisinya Prancis, tangkap, atau nanti mungkin dimarahin, jalan sebelah kanan, terus Anda ngotot, enggak di negara saya harus sebelah kiri. Jadi ketika kita bilang ada karena kita sepakat dulu ya, kiri atau kanan juga sepakat ya, pria dan wanita juga sepakat. Betul nggak? Ya, itu karena ada. Lalu ada juga karena kita bisa lihat, kita bisa dengar, kita bisa membaunya. Ya, jadi dia ada dan tiada itu berkaitan dengan yang namanya 5 indera, betul. 5 indera benar. Saya bilang pen ini ada karena mata saya bisa lihat, karena tangan saya bisa pegang, nih, saya bisa pegang, saya bisa merasakan ya. Jadi tergantung pada panca indera Anda, baru Anda bilang ada. Setuju nggak? Setuju ya. Dan ini apa namanya? Spidol ya. Boleh saya bilang mentimun? Boleh.
Boleh lah, tapi diketawain orang. Ya, jadi dia ada karena dia ada bisa bersentuhan dengan 5 indera. Lalu masuklah cara pandang Buddhis yang dia bilang tiada badan karena dia tidak bisa berdiri sendiri, dia tergantung pada elemen lain. Anda jangan kacaukan panca indera dengan cara berpikir ya. Itu yang orang meletakkan di tempat yang salah ya. Contoh, Anda mau mengukur kilogram ya. Anda mau mengukur kilogram tapi pakai sentimeter. Nggak akan keukur. Betul nggak? Kalau Anda mau ukur berat ya harus pakai yang kilogram kan. Nggak bisa pakai mistar ya. Mistar itu apa namanya? Mistar namanya ya. Nggak bisa kan? Betul kan? Jadi ada karena panca indera, tiada karena dia disebut sebagai bergantung pada elemen lain karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah ini nih, tidak bisa berdiri. Badan dianggap ada oleh panca indera, betul. Badan dianggap nggak ada atau dianggap kosong karena dia bergantung pada elemen lain. Itu yang artinya sunyata, kosong. Kalau Inggris sih memang dia terjemahkan empty ya, empty itu kosong. Cuman kosong itu gampang orang salah paham. Jadi dia bilang badan itu nggak ada. Jadi dia tabrakan sama panca indera. Mata saya bisa lihat. Kenapa itu Avalokitesvara? Kuan Impusa bilang nggak ada, itu kosong. Karena Anda nggak ngerti apa itu kosong. Jadi ini sunyata namanya. Sunyata istilah. Sunyata. Memang dalam itu dia pakainya kong ya. Kong itu juga. Yang penting istilahnya kong atau sunyata, tapi Anda ngerti maknanya. Istilahnya mau ganti-ganti nanti Anda juga tetap bisa ya. Mau dia bilang kong, Anda sudah tahu. Dia bilang sunyata, Anda sudah tahu. Dibilang kekosongan, Anda juga tahu. Mengerti ya sampai di situ ya. Kalau misalnya badan kita ini tergantung pada yang lain, berarti badan kita ini tidak bisa. Nah ini membuat kita mengerti satu lagi kondisi yang namanya ya, karena ada kong, maka ada satu lagi yang namanya anicca. Anicca tahu? Anicca itu artinya adalah anicca artinya tidak kekal. Karena dia kosong, karena dia tidak bisa berdiri sendiri, karena dia dibentuk oleh air, dibentuk oleh panas, dibentuk oleh tanah, dibentuk oleh gas, maka dia tidak bisa kekal. Karena ada dibentuk pasti ada dipisahkan. Ada bertemu pasti ada berpisah. Kalau kita cuma maunya bertemu, pisah nggak mau. Tapi kalau saya harus bertemu juga harus berpisah. Besok kita akan berpisah ya. Tapi apa perasaan Anda ketika bertemu? Apa perasaan Anda ketika berpisah? Nah itu pertanyaan. Ya, masalahnya kan datang dari situ kan. Kita tidak bisa tenang ya ketika bertemu. Kita juga tidak bisa tenang ketika berpisah. Jadi agama Buddha itu mengajarkan kita untuk tetap tenang ketika berpisah dan ketika bertemu lagi. Karena kita berpisah untuk bertemu lagi. Kayak lagu ya. Jadi dia ucang itu berarti tanahnya kadang-kadang bisa banyak, panasnya bisa naik dan turun, airnya bisa kadang banyak dan kurang. Betul nggak? Kalau air di badan Anda kurang, pengennya ngapain? Pengennya minum. Betul? Nah, itu namanya ucang tuh anicca, tidak kekal. Ya enggak? Kalau airnya lebih di badan Anda, kira-kira ngapain? Ya ke toilet. Untuk melepaskan airnya, betul Kak? Kalau misalnya kita panas, apa yang kita lakukan?
cari kipas angin atau kipas. Ya. Kalau kita panas, air akan keluar, betul. Nah, jadi dia semuanya ada koneksi ya, benar ya. Kalau panas ya, orang berkeringat, ya, betul. Kalau panas dia suka ada gas. Kipas ada gasnya, ada anginnya, betul enggak? Jadi semua ini bisa saling berkaitan. Anda bisa menemukan. Ya. Itu juga membantu kita mengerti tentang tidak kekal. Ya. Kira-kira itu sampai situlah ya. Ini bisa dijelaskan berjam-jam ini. Nggak selesai-selesai ya. Tapi sisanya Anda boleh ini ya. Kita kemarin ada cerita tentang Pancaskanda ya. Rupa sebetulnya badan ya, badan jasmani ya. Itu makanya saya sebutnya badan. Itu rupa ya. Lalu menimbulkan perasaan. Kalau air kencingnya banyak, ya ada ucang, ada ketidakkekalan, juga ada perasaan. Perasaannya apa? Aduh, nggak ada toilet, susah. Perasaannya pasti cemas kan? Jadi semuanya itu saling berkaitan. Atau ketika sedang bernapas, ya, lalu udaranya itu kotor, ya, atau ada aroma-aroma aneh-aneh gitu ya. Kita juga jadinya perasaan kita menjadi tidak nyaman, betul. Ya, ada 4 perasaan ya, perasaan nyaman, tidak nyaman, perasaan tidak nyaman, tak nyaman. Apa itu sebutnya? Mereka sebutnya netral. Dan satu lagi perasaan campuran. Ya, itu yang perasaan ya, nomor 2 ya. Nomor 3 persepsi ya. Mata melihat ya. Jadi kita punya 5 indera ya. 5 indera itu selalu bekerja sama dengan pikiran untuk menghasilkan persepsi, betul. Mata melihat, telinga mendengar ya. Semuanya memunculkan persepsi. Dan agama Buddha bilang persepsi kita itu rata-rata sering salah. Jadi hati-hati sama persepsi ya. Lalu apapun yang terjadi ya di nomor 1, nomor 2, nomor 3 selalu bagian dari formasi mental. Formasi mental adalah bentukan dari mental. Mental kita ini bekerja terus. Malam Anda tidur, pikiran kita tuh masih terus bekerja, nggak berhenti dia. Jantung juga tidak berhenti ya. Kalau jantung berhenti ya mati kita ya. Dan nomor 5 adalah kesadaran gudang. Nanti saya jelaskan ya, kesadaran gudang ini adalah benih-benih adalah dalam diri kita. Benih cinta kasih, benih kecewaan, benih marah, semuanya ada di situ. Lengkap kita. Kalau menurut psikologi Buddhis ya atau Abhidhamma ada 51 jenis benih-benih. Dan kelompok-kelompoknya ya. Lalu melalui kekuatan Buddha, Bante Sariputra bertanya kepada Avalokiteswara ya tentang bagaimana mempraktikkan prajna paramita. Bagaimana bisa menjadikan kebijaksanaan agar bisa terlepas dari derita. Bodhisattva bilang, lihatlah Pancaskandam. Ya. Dan Pancaskanda kita itu ternyata sunyata atau kosong ya. Sudah di situ ya. Sampai di sini ya kemarin kita ceritanya.